huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ya. Udwa. Nah, di sini ada huruf dal. Huruf dal ini dia sukun, ini huruf dal. Mari belajar mengaji Al-Qur'an bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan sehingga insyaallah Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Qur'an bisa secepatnya lancar. Kemudian juga insyaallah langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan sehingga insyaallah Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar. Kemudian juga insyaallah langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini masih melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 193. Nah, karena di ayat 193 ini kalau kita bahas dari awal sampai akhir itu akan memakan durasi yang sangat lama. Karena kami menjelaskannya dengan pelan-pelan, sehingganya pada surah Al-Baqarah ayat 193 ini kita bagi menjadi dua bagian. Nah, untuk bagian yang pertama kemarin sudah kita bahas dari waqatiluhum sampai lillah. Nah, sudah kita bahas dari sini sampai sini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Nanti akan kita bahas dari fa'inin tahau sampai zolimin, sampai sini, supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti ketika kami jelaskan tajwidnya Bapak Ibu Saudara semuanya langsung bisa memahami apa yang kami jelaskan insyaallah. Yang pertama, kalau misalkan nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Huruf yang berposisi sebelah kanan atau sebelah sini ya, sebelah sini. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri ya, atau sebelah sini ya, sebelah sini, sebelah kiri. Selanjutnya baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau baris satu ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kalau yang seperti ini, itu adalah tanda huruf sukun. Seperti ini juga, seperti ini. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ketika kita melafazkan atau membunyikan huruf fa, maka ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kita baca fa, fa. Jangan pa, jangan. Tapi harus ada udara yang mengalir. Fa, seperti itu.
Fa inin tahau. Di sini ada huruf nun sukun. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasroh tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka wajib kita perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya itu huruf apa? Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun itu seperti ini. Ya. Huruf sukun atau kadang disebut juga huruf mati seperti itu. Ini huruf nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun itu seperti ini. Maka kita perhatikan huruf di depannya ini huruf apa? Ini huruf nun sukun, di depannya huruf ta. Nah, kita lihat di samping. Huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ya. Dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki akrob. Mengapa dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, maka dikatakan akrob. Jadi membunyikannya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi karena dia akrob dekat, jadi kadar dengungnya itu dia lemah. Nah, jadi lebih kuat kadar samarnya begitu. Jadi lebih condong berbunyi n tapi dia disamarkan. Fa inil tahau, jangan dibaca fa ining tahau, jangan. Nah, tapi disamarkan, lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Fa inil, kalau dibaca fa ining, nah, tidak seperti itu. Nah, maka itu ketinggian kadar dengungnya, sehingga kalau akrob itu dia kadar dengungnya itu dia lemah, jadi lebih kuat kadar samarnya begitu. Fa inil tahau, nah seperti itu, lebih condong berbunyi n. Kemudian didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, untuk lebih mempermudah, kira-kira panjangnya itu 2 ketukan atau 2 harokat. Fa inil tahau, nah seperti itu. Fa inil tahau, nah kita tahan sejenak. Fa inil tahau fala. Nah, kemudian di sini ada huruf waw sukun. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun itu kita perhatikan. Ini huruf waw sukun. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya ini atau huruf di belakang waw sukun itu kita perhatikan. Apabila huruf waw sukun di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah ya atau harokat fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, seperti itu. Fa inil tahau. Nah, maka dibaca lunak saja, mudah. Fa inil tahau. Nah, tahau seperti itu. Tahau fala. Nah, la dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif, nah mana alifnya? Bendera ke samping ini adalah alif. Nah, setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif itu kita perhatikan. Ini huruf alif. Nah, di belakangnya apabila ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum atau di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf lam. Huruf lam ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih, dan berposisi tepat di belakang huruf alif, nah, atau tepat sebelum huruf alif nih. Ini huruf alif, di belakangnya huruf lam memiliki tanda baca fathah dia, sehingganya huruf lam ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fala udwa. Nah, di sini ada huruf dal. Huruf dal ini dia sukun, ini huruf dal, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, kita perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf dal. Jadi,
apabila huruf qalqalah ini dia sukun, maka cara bacanya tuh dipantulkan. Ini huruf dal, kemudian dia sukun. Nah, berarti cara membaca huruf dal ini dipantulkan. Ud. Nah, mantul seperti itu. Dan ini dia tergolong kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro, karena dia berada di tengah kalimat atau berada di tengah kata begitu. Atau lebih mudah kita pahami karena dia berada di tengah bacaan. Nah, maka ini dinamakan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Fala udwa. Kemudian wa dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi, yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, maka perhatikan huruf sebelumnya atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif itu perhatikan. Apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingganya huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang karena berposisi sebelum huruf alif atau berposisi tepat berada di belakang huruf alif, sehingganya dia dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah begitu. Kalau huruf alif itu pasangannya tanda baca fathah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, sehingga huruf tersebut dibaca panjang begitu. Kemudian illa, la juga dibaca panjang. Ini juga mad tabi'i. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3, masih di nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, maka perhatikan huruf sebelumnya. Apabila huruf yang berposisi tepat berada sebelum huruf alif atau berposisi tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini benderanya ini adalah huruf alif. Di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka sehingganya huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf lam. Huruf lam ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Illa 'alal zalimin. Kemudian di sini ada alif lam. Alif lam, setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan alif lam, maka perhatikan huruf di depannya. Ini alif lam, kita perhatikan huruf di depannya. Di depannya ini adalah huruf zo. Nah, kita lihat di samping huruf zo termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf zo, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah karena dia cara membaca huruf lamnya itu diidghamkan. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca. Makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf zo begitu. Jadi jangan bingung. Kemudian zo dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri di atasnya maka dibaca panjang. Ini huruf zo, di atasnya ada tanda baca fathah tapi dia bentuknya berdiri, sehingganya huruf zo ini dibaca panjang. Atau bisa kita pahami karena ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf begitu. Terserah kita penjelasan yang mana yang mudah untuk kita ingat seperti itu. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Illa 'alal zalimin. Min dibaca panjang. Ini namanya mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Maka kita perhatikan huruf sebelumnya.
Nah, huruf sebelum ya sukun itu kita perhatikan, atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun itu kita perhatikan. Apabila dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun dibaca panjang. Nah, sehingga min dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan. Nah, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Jika kita berwakaf pada huruf nun, maka kita baca zolimin, limin. Jangan dibaca limina, jangan. Nah, tapi huruf nun ini kita matikan, kita sukunkan, limin, seperti itu. Kenapa huruf nun kita sukunkan atau kita matikan? Jadi apabila kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, sehingganya huruf nun ini kita sukunkan atau kita matikan jika kita berwakaf tepat di huruf nun, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. Sadaqallahul azim.